Ada 3 kali show yang besar yang besok akan diadakan di Indonesian Arena. 3 show, satu hari 2 kali. Dan tidak bicara tentang padi sajalah, karya saya yang ada dinyanyikan oleh sahabat Mas Yu, ya. fokus saja. Oke. Jenengan maunya apa? Ini kan royalti terkait dengan pencipta, toh? Oke. Ada disparitas antara Ya. frontman sama pencipta. Siap, mohon izin. Maaf. Itu poinnya? Maaf, izinkan. Iya kan? Ya, Itu juga. saya mau menjelaskan sebentar bahwa sebenarnya apa yang terjadi ini adalah karena kita melihat, karena kami bersama dengan teman-teman aksi sudah mempelajari apa yang sebenarnya sistem tata kelola yang terjadi di dalam pemungutan atau pengumpulan royalti di Indonesia. Pernah direvisi, kami melihat memang permasalahan. Dan ketika tadi dari saudara Marcel menyampaikan bahwa Indonesia menganut sistem extended collective license, sehingga mengakibatkan bahwa pemungutan royalti bisa dilakukan walaupun pencipta lagu sudah menarik haknya, sudah menarik kuasanya. Seperti yang ada di dalam berita yang kami sampaikan di sini, salah satu pernyataan dari ketua dari WAMI, LMK WAMI menyampaikan bahwa walaupun Ari Lasso sudah mencabut haknya, tetap akan dipungut royaltinya. WAMI tetap pungut royalti meskipun Ari Lasso bebaskan lagunya untuk dinyanyikan oleh penyanyi lain. Saya rasa hal ini sangat tidak adil, tidak fair. Ketika seorang pencipta lagu dia mencabut kuasanya tapi tetap dipungut. Nah, pungutan itu nanti akan diberikan kepada siapa, itu pertanyaannya. Lalu kembali kepada SK Kemenkumham tahun 2016, itu disebutkan bahwa royalti akan dipungut 2% dari tiket penjualan yang dilaksanakan pada saat konser setelah konser. Sehingga artinya apa? Pencipta lagu ikut menanggung resiko bersama dengan penyelenggara. %, 10% tetap diambil atau dipungut setelah konser, tidak akan merubah apa-apa. Yang dilakukan menurut benchmark yang ada di luar negeri, semua dilakukan sebelum pengguna atau pelaku pertunjukan naik di atas panggung. Sama seperti yang dilakukan ketika seorang artis atau penyanyi akan naik panggung, harus sudah beres dulu lisensi harus diberikan sebelum naik ke atas panggung. Jadi, kenapa kami di sini menyampaikan bahwa pelaku pertunjukan atau penyanyi ikut bertanggung jawab, bukan berarti membayar, tapi ikut bertanggung jawab dalam artian pemenuhan hak atas pencipta lagu sudah dilakukan sebelum naik panggung, sehingga penyanyi ikut berkontribusi supaya tahu bahwa penggunaan atas karya-karyanya itu juga akan dipenuhi haknya sebelum naik ke atas panggung. Kalau umpamanya dilakukan seperti yang berdasarkan SK Kemenkumham tahun 2016, itu hanya pencipta lagu yang tidak mendapatkan haknya. Bahkan OB yang ngaduk-ngaduk kopi aja dapat haknya sebelum naik panggung, sudah beres semuanya, sound engineer sudah beres, vendor udah beres, semuanya udah beres. Tapi pencipta lagu ikut menanggung jawab, ikut memberikan resikonya setelah konser. Jadi saya rasa ada tunggakan dan ada yang disalahkan. Mereka pada setuju. Karena apa? Karena mereka sudah membereskan kewajiban mereka pada pencipta lagu dan membuat mereka jadi ada satu margin yang akan bisa diajukan kepada sponsor. Dalam artian begini, contohnya seorang penyelenggara ketika dia akan mengusung acara, dia akan mengajukan RAP kepada sponsor. Ada vendor, ada gedung, ada izin segala macam, termasuk riders artisnya, termasuk riders untuk kebutuhan artis seperti hotel, kendaraan, dan juga termasuk fee artisnya. Kalau itu ditambahkan dengan lisensi sebelum acara, itu akan memudahkan buat penyelenggara. Penyelenggara
penyelenggara merasa bahwa itu akan menambah margin buat mereka. Kami suka Mas kalau ide seperti ini bisa dijalankan. Kenapa kami ditentang ketika kami menyampaikan ini? Kami ingin supaya semua bisa mendapatkan ini, para pencipta license. Kenapa? Karena ini sudah zaman teknologi, sudah zaman udah digital, semua bisa didata. Tapi kenapa cara pengumpulannya masih memakai extended collecting license yang menggunakan blanket juga, yang akhirnya ujung-ujungnya adalah ketika pengumpulan royalti setelah konser hanya adanya adalah mengira-mengira saja, tidak memasukkan data atau log sheet yang benar karya-karya apa yang digunakan. Kalau ini digunakan sebelum acara, itu akan lebih beres, data ada dan semua akan bisa menikmati hasilnya. Saya rasa yang akan kami tekankan dari aksi itu sebenarnya tidak jauh sekali dengan apa yang ada gonjang-ganjing yang di luar ini. Sebenarnya kami sudah mengupayakan ini, sudah memperjuangkan ini 3 tahun yang lalu, tapi karena akhirnya isu ini media juga ikut bertanggung jawab untuk membuat ini jadi ramai, akhirnya isu royalti melebar kemana-mana. Restoran, hotel dan kafe dimintain untuk bayar royalti, bahkan sampai kemarin bahkan Indonesia Raya pun mau ditagih royalti. Gila ini sebenarnya. Oke. Jadi Yang saya rasa nagih siapa Mas Bio? Kenapa? Yang nagih siapa? Ini ada beritanya Pak. Bukan kita. LMKN mainkan lagu Indonesia Raya wajib bayar royalti. Padahal di dalam pasal 43 Undang-Undang Hak Cipta di situ ada pembatasan hak cipta. Lagu kebangsaan tidak dipungut royalti. Oke, makasih Mas Bio. Cukup ya. Terima kasih. Mohon izin. Siap.